berbicara tentang skala dari 10 sampai 100, saya pikir kerukunan antar agama itu masih di batas 70 sampai 80. Karena masih ada juga beberapa saudara-saudara kita, bukan hanya agama Kristen Protestan sendiri, tapi agama-agama lain yang belum mengerti bagaimana cara menjalankan tentang kerukunan beragama. Tapi juga jika berbicara tentang agama saya sendiri, tentang agama Kristen Protestan, kami memang bagaimana kehidupan itu tentang umat beragama diharapkan kita untuk saling mengasihi. Jadi saya pikir bukan hanya umat Kristen, setiap umat beragama di Indonesia kiranya tetap menunjukkan bagaimana hidup saling mengasihi dan saling berbagi. Saya pikir sebetulnya sudah bagus, ya sudah bagus. Kalau kita bilang konflik dibanding beberapa negara di tempat lain kita sudah cukup bagus, gitu ya. Tetapi kalau Anda bertanya mengenai skala penilaian 10 sampai dengan 100, saya kasih nilai 80 lah ya. Kenapa ya? Karena memang sudah bagus sebetulnya. Ada banyak perbedaan agama dan banyak perbedaan suku, bahasa, ras dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya jarang sekali kalau kita bilang konflik. Nah, tetapi kalau kita bilang ketercapaian, ya saya kasih nilai 80 dari 100. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakui masih ada tantangan untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, kita bergotong royong, bukan hanya kita sebagai masyarakat tetapi juga kaitannya dengan pemerintah. Jadi kita semua bekerja sama, tidak bisa hanya dari satu pihak saja untuk menciptakan kerukunan itu. Katakan pemerintah mungkin sudah menciptakan atau berusaha melalui kebijakan untuk menciptakan kerukunan, tetapi kalau dari kita ini nggak bisa punya pengendalian, kita nggak bisa mengendalikan diri, jangankan berbeda agama, kalau bersahabat saja nggak punya pengendalian diri, satunya curhat, si A curhat sama si B, tapi si B nya nggak punya pengendalian diri, apa yang dicurhatkan disampaikan ke sana kemari, konflik lah, gitu ya. Jadi harus punya pengendalian diri. Jadi kalau ditanya secara keseluruhan sebetulnya sudah bagus, tetapi kita masih punya tantangan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita perbaiki, untuk kita evaluasi sehingga kedepannya bisa tercipta kerukunan umat beragama yang lebih baik lagi, sehingga kita tinggal di Indonesia yang mana kita bukan negara agama, tapi kita negara yang beragama. Artinya kita bukan negara dengan agama A tertentu, dengan agama B tertentu, tapi kita negara beragama. Artinya agamanya berbeda-beda dan itu diakui oleh negara. Saya kira seperti itu ya. Dan kalau ditanya bagaimana umat Buddha dengan umat beragama lain, sejauh ini saya kira sangat baik. Ya sangat baik. Bukan hanya di kota-kota, di desa-desa juga justru jauh lebih baik. Karena di desa-desa itu dalam satu dusun kadang-kadang ada memang beberapa umat Buddha dan juga umat beragama lain ya. Kita saling gotong royong ketika ada kepentingan untuk desa, untuk dusun, untuk kepentingan umum gitu. Ya semuanya seraung, semuanya gotong royong, hilang identitas agamanya. Semuanya jadi warga masyarakat. Gitu. Kemudian kalau saya mau ambil contoh di Banyuwangi, setiap ada beberapa wihara gitu ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan sudah setiap tahun. Jadi setiap Idul Fitri pemuda dari wihara itu ya membantu umat beragama Muslim supaya mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, sehingga kami persilakan mereka untuk beribadah. Nah, kami pemuda-pemuda wihara bagaimana? Kami menjaga di luar masjid, menjaga parkir, lalu lintas, ketertiban, gitu. Sehingga mereka beribadah dengan nyaman. Gitu. Dan begitu pula pada saat Waisak, pemuda masjid datang ke tempat kami beribadah dengan hikmat, mereka yang menjaga di luar. Dan kami juga setiap menjelang Idul Fitri
hari bulan Ramadan gitu ya, kami pagi-pagi takjil juga. Ya, gitu. Dan di sini di wihara ini juga kami pagi-pagi takjil juga di waktu-waktu tertentu gitu ya, terutama saat Ramadan gitu. Dan menjelang Idul Fitri kami juga ada pasar murah. Jadi kami menjual barang-barang sembako yang harusnya harganya 500.000, nah dijual dengan harga 150, 200, ya begitu. Jadi bagaimana keberadaan umat Buddha untuk menciptakan? Saya kira keberadaan umat Buddha sangat menjunjung tinggi kerukunan, persatuan, gitu. Karena memang kita diajarkan untuk bagaimana bisa hidup rukun, harmonis, tenang, damai, gitu. Ya. Di antara pendapat pribadi kita sekarang ini, ya, agama kita dengan agama lain, alhamdulillah sudah lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Cuman kita harus menjaga ya bagaimana kerukunan kita berjaga, saling menghormati, saling juga menghargai dengan agama yang lain, dan juga sama sekali saling toleransi. Ya kan, jangan kita saling menghujat atau menjelek-jelekkan agama yang lainnya. Nah, jadi untuk saat ini alhamdulillah dari yang sudut pandang kita menilai harga sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau untuk agama Kristen Protestan sendiri, bagaimana itu kami belajar tentang agama dari Yesus Kristus, bahwa setiap orang Kristen yang percaya harus hidup penuh dengan kasih, saling mengasihi bukan hanya karena tentang dirinya sendiri, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Jadi sesama manusia itu konsepnya adalah ya bagaimanapun dan siapapun itu, baik budaya dan agama yang berbeda, kami diajarkan untuk hidup dengan sikap saling mengasihi. Untuk di agama kita, di umat Islam ya diajarkan itu sama sekali ya menjaga hubungan baik antara umat agama lainnya, yang pertama. Yang kedua juga bagaimana juga tadi disampaikan saling menjaga ya, saling menjaga intinya. Baru di agama kita tuh diajarkan jangan pernah kita saling membenci, saling memusuhi ya, tapi juga saling menghargai, saling menghormati. Nah, karena dalam agama kita tuh tetap menjaga tetap kerukunan beragama. Mungkin itu saja. Menciptakan suasana yang harmonis itu, yang pertama itu kita itu selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menguatkan. Yang kedua itu kita itu saling mengasihi, saling mengerti. Maksudnya mengertinya itu dalam hal jadi agama dia atau percaya seperti ini, kita harus menghargai kepercayaan dia seperti itu. Jadi kita nggak boleh menentang, oh ajaran saya, agama saya itu yang paling benar, ajaran agama Rasul salah. Itu semua itu sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Jadi kita harus menghargai kepercayaan beliau sedang apa, kita harus menghargai, saling mendukung, saling support, saling menguatkan. Yang pasti itu kan diawali dari masing-masing individunya. Kita kan meyakini bahwasanya di Indonesia ini kan nggak hanya beragama Islam yang satu aja yang ada, kan ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Muslim. Nah, jadi kalau mereka sesuai dengan ajaran agamanya, saling menghormati, saling menghargai, jadi keberagaman yang ada di masyarakat itu bisa jadi terwujud dengan baik. Jadi mereka meyakini bahwasanya perbedaan itu memang ada dan nyata. Saya pikir dengan kehidupan masyarakat kita, di mana tempat kita tinggal, pertama dimulai dari rumah kita sendiri. Ketika kita ingin menciptakan suasana yang harmonis, terlebih dahulu kita harus mulai dari keluarga kita. Apakah kita sebagai satu keluarga itu sudah berhasil menciptakan keharmonisan di antara agama kita sendiri? Ketika kita sudah berhasil menciptakan keharmonisan di antara agama kita sendiri, barulah kita boleh beranjak ke ruang yang lebih besar, yaitu keharmonisan di antara berbagai agama. Kan pada masing-masing individu yang memeluk agama tersebut. Ya. Kalau mereka sudah meyakini bahwasanya kemajemukan dalam beragama di masyarakat itu pasti ada hal-hal yang membuat mereka timbul niat untuk membenci,
membuat ada provokasi yang mengakibatkan kerusuhan itu insya Allah jauh gitu ya. Karena memang udah dari awal itu ditanamkan bahwasanya perbedaan itu keberagaman ada itu di masyarakat itu memang ada dan nyata, dan itu harus terjadi dimanapun. Jadi hal seperti itu mesti ditanamkan dari usia dini lah, dari usia dini. Jadi misalnya kedepannya mereka udah paham, nggak merasa aneh gitu lah bahasa. Bagaimana setiap umat beragama untuk menjaga kerukunan umat beragama di dunia ini. Kalau menurut kami di sini harus saling menghargai, saling menghormati, ya, saling ada keterbukaan di antara sesama umat beragama ataupun pemuka agama tersebut. Dengan adanya saling menghormati, saling menghargai dan saling keterbukaan, saya rasa di antara umat beragama yang ada di Indonesia ini tidak akan terjadi saling gontok-gontokan ataupun keributan. Satu orang nggak bisa mengendalikan dunia. Satu orang nggak bisa mengendalikan dunia, tetapi kerukunan itu dimulai memang dari diri sendiri. Kita memang nggak bisa mengendalikan dunia, nggak bisa. Apa yang ada di luar diri kita nggak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Bagaimana caranya menciptakan kerukunan umat beragama di seluruh dunia? Mulailah dari diri sendiri. Dengan cara apa? Punya pengendalian. Berpikirnya itu dikendalikan. Jangan gampang terbakar, gampang curiga, gampang membenci, gampang terprovokasi, kupingnya tipis, dengar berita begini sudah langsung marah, gitu ya. Lingkup sosial bisa hancur juga karena nggak punya pengendalian diri. Negara berperang karena tidak punya pengendalian diri. Ya, jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Diri sendiri, dengan kita punya pengendalian diri sendiri, dengan kita punya pengendalian berarti kita sudah melindungi diri sendiri. Dengan kita punya pengendalian berarti saya sudah melindungi Anda, gitu ya. Kalau misalkan saya nggak suka dengan Anda, misalkan ya, tapi saya punya pengendalian, jangan sampai mukul, jangan sampai mukul. Kalau saya nggak punya pengendalian pasti saya nggak mukul, pasti dia terluka. Tapi karena saya punya pengendalian, oke, saya nggak suka, ya sudah, saya tunduk, saya tahan, dia nggak terluka. Jadi kalau kita punya pengendalian diri, selain kita melindungi diri kita sendiri dengan tidak melukai orang lain, tidak ada orang lain yang terluka karena kita. Gitu ya. Harus dibenahi memang. Jangan ibaratnya di beberapa daerah masih ada tentang penolakan dengan agama tertentu, ya kan? Jadi itu pemerintah itu harus cepat tanggap, yang provokator itu harus cepat ditangkap, dihukum dengan sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi ibaratnya kalau ada terjadi persinggungan agama, pemerintah langsung cepat turun ke lokasi, kumpulkan masyarakat, kumpulkan petinggi-petinggi agama, disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi supaya masyarakat ini jangan cepat terprovokasi sama orang-orang yang menjual nama agama gitu. Itu aja sih. Harus netral ya, di tengah-tengah. Tidak ada memihak antara agama satu dan agama-agama yang ada di Indonesia ini. Harus netral lah, harus bersikap tegas dalam mengambil suatu tindakan dan harus bersikap adil, tidak pandang pilih di dalam mengambil suatu tindakan di antara setiap pemuka agama yang ada di dunia ini. Saya rasa itu.